Hi guys, back again with me, Ryan Hingga Putra Dianto, a first semester student at Universitas Teknokrat Indonesia, majoring in accounting. And today, I will discuss about horizontal organization. Let's get right to discussion guys. Yang pertama ada definisi pengorganisasian horizontal. Pengorganisasian horizontal adalah bentuk struktur organisasi yang memiliki sedikit tingkatan hierarki atau tingkat manajemen yang minim, struktur datar. Dalam struktur ini, komunikasi terjadi secara mendatar atau horizontal antara individu atau kelompok yang memiliki posisi setara dalam organisasi. Biasanya, organisasi horizontal memanfaatkan tim lintas fungsi untuk berbagi informasi, mengkoordinasikan aktivitas, dan memecahkan masalah bersama. Berikut adalah ciri-ciri penting dalam pengorganisasian horizontal. Yang pertama, struktur organisasinya datar dengan sedikit lapisan hierarki. Maksudnya, organisasi yang menerapkan prinsip pengorganisasian horizontal memiliki sedikit tingkatan manajemen antara staf dan pimpinan, sehingga struktur organisasinya tampak datar. Yang kedua, komunikasi dan koordinasi dilakukan antar pihak yang setara. Misalnya, komunikasi langsung antara rekan kerja di tingkat yang sama untuk bertukar ide, meminta dukungan, dan berkoordinasi tanpa melalui banyak lapisan manajemen. Yang ketiga, ada fokus pada kolaborasi tim lintas fungsi. Dan yang keempat, mendorong koordinasi tugas, pemecahan masalah, berbagi informasi, serta penyelesaian konflik secara bersama. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian horizontal, yaitu memperbaiki koordinasi tugas, memudahkan pemecahan masalah bersama, membuka jalur informasi yang efektif dan langsung, mengurangi birokrasi dan meningkatkan kecepatan tindakan, dan meningkatkan solidaritas dan hubungan baik antar anggota. Kelebihan dan kekurangan pengorganisasian horizontal. Kelebihan pengorganisasian horizontal yaitu organisasi dapat menghemat waktu, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan spesialisasi, solidaritas, dan moral kerja yang tinggi. Sedangkan kelemahannya dapat berupa kesulitan dalam pertukaran tugas, pembatasan inisiatif perseorangan, dan potensi terbatasnya perhatian pada aspek strategis jangka panjang. Nah, di sini ada tujuan dari pengorganisasian horizontal. Yang pertama, pemberdayaan karyawan dengan memberikan tanggung jawab lebih besar kepada mereka. Yang kedua, meningkatkan kelincahan organisasi melalui pengurangan jenjang manajemen sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan responsif terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, memperbaiki koordinasi tugas antar sesama anggota yang setara. Yang keempat, mempermudah pemecahan masalah bersama, berbagi informasi, dan penyelesaian konflik. Yang kelima, mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat pelaksanaan tindakan. Dan yang keenam, mendorong kolaborasi, inovasi, dan keterlibatan karyawan secara lebih aktif dalam proses manajemen. Di sini ada dua contoh perusahaan yang menggunakan prinsip pengorganisasian horizontal. Yang pertama ada perusahaan Valve Corporation, yaitu perusahaan game yang dikenal tidak memiliki atasan formal. Dan yang kedua ada perusahaan Morningstar, perusahaan pengelolaan makanan yang beroperasi tanpa seorang manajer. That's all for my discussion this time. Thank you for watching and have a wonderful day guys. See you.